Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut pada bab rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Dan yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, untuk rumus jumlahnya yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Dan untuk rumus selisihnya yaitu sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah, bagaimana cara menemukan rumus jumlah dan selisih ini? Caranya yaitu perhatikan segitiga di samping. Yaitu dengan perbandingan trigonometri diperoleh keempat persamaan, yaitu yang pertama CD sama dengan A cos B, yang kedua AD sama dengan B sin A, CD sama dengan B cos A, dan BD sama dengan A sin B. Nah, dengan menggunakan persamaan 1 dan 2, itu diperoleh luas segitiga ADC sama dengan setengah AD dikali CD. AD-nya B sin A, CD-nya B cos A. Nah, ketemulah luas segitiga ADC itu setengah AB dikali sin A cos B. Ini kita tulis persamaan 5. Lanjut. Nah, dengan menggunakan persamaan 3 dan 4, maka diperoleh luas segitiga BDC sama dengan setengah dikali BD dikali CD, yaitu setengah AB cos A sin B. Ini kita tulis persamaan yang ke-6. Nah, dengan menggunakan persamaan 5 dan 6, maka diperoleh luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC plus luas segitiga BDC, yaitu setengah AB dikali sin A cos B plus cos A sin B. Ini kita tulis persamaan yang ke-7. Nah, dengan menggunakan rumus umum luas segitiga, maka diperoleh segitiga ABC, luas segitiga ABC sama dengan setengah AB dikali sin A plus B. Ini sama dengan persamaan yang ke-8. Nah, dari persamaan 7 dan 8, maka diperoleh kesamaan setengah AB dikali sin A plus B sama dengan setengah AB dikali sin A cos B plus cos A sin B. Nah, setengah AB ini bisa kita coret. Jadilah ketemu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ini untuk rumus jumlah dua sudutnya. Nah, gimana untuk rumus selisih dua sudutnya? Nah, untuk menentukan rumus selisih dua sudutnya, kita bisa mensubstitusikan min B ke dalam B, sehingga diperoleh sin A min B sama dengan sin A plus min B. Nah, sin A min B sama dengan sin A cos min B plus cos A sin B. Atau bisa kita tulis sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah, dengan begitu, rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudutnya adalah ini untuk rumus jumlahnya, dan ini untuk rumus selisihnya, yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B, dan sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Begitu. Nah, untuk lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, ada tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai dari sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Penyelesaiannya, sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat plus 30. Ini kan 45 derajat itu kita tulis alfanya, 30 derajat itu betanya. Jadi, sin 75 derajat itu sama dengan sin A plus B. Nah, ini rumus sin A plus B-nya, yaitu sin A cos B plus cos A sin B. Lalu kita masukkan sudut-sudutnya ke dalam rumus ini.
yaitu sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat cos 30 derajat plus cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, kita masukkan nilainya satu per satu. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, dan sin 30 derajat itu setengah. Lalu setelah itu kita kalikan ini, dan ini kita kalikan satu per satu. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu seperempat akar 6, dan ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Setengah akar 2 dikali setengah itu seperempat akar 2. Nah, ketemulah sin 75 derajat itu sama dengan seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Begitu. Ya. Ini kalau dijabarkan kan ketemunya sama seperti ini. Lanjut ke sin yang 15 derajat. Nah, sin 15 derajat itu sama dengan sin 45 derajat min 30 derajat. Ini alfanya dan ini betanya. Sin 15 derajat sama dengan sin A min B. Sin A min B itu yang ini. Rumusnya yaitu sin A cos B min cos A sin B. Nah, kita masukkan sudutnya ke rumus ini, yaitu sin 45 derajat cos 30 derajat min cos 45 derajat sin 30 derajat. Sama seperti tadi, kita masukkan angkanya satu per satu, lalu kita hitung perkaliannya, dan ketemulah hasilnya sin 15 derajat itu seperempat dikali akar 6 min akar 2. Gitu ya. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari sin 43 derajat cos 13 derajat min cos 13 derajat sin 13 derajat. Nah, sin 43 derajat cos 13 derajat ini kita anggap 43 derajat itu alfanya dan 13 derajat itu betanya. Jadi kan ini sama aja sin A cos B min cos A sin B. Nah, sin A cos B min sin A cos B itu sama dengan sin A min B. Sin alfa min beta, yaitu sama dengan sin 43 derajat min 13 derajat. Ketemulah sin 30 derajat. Nah, nilai dari sin 30 derajat itu berapa? Yaitu setengah. Jadi, ketemu sin 43 derajat cos 13 derajat min cos 43 derajat sin 13 derajat itu sama dengan setengah. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini cukup mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui sin A sama dengan 4 per 5 dan cos B sama dengan 5 per 13. A dan B merupakan sudut lancip. Tentukan nilai sin A plus B. Nah, sebagai catatan, untuk sudut lancip itu berada di kuadran 1, dan untuk sudut tumpul itu berada di kuadran 2. Ingat, lancip kuadran 1, tumpul kuadran 2. Dan di kuadran 1 itu semua nilai trigonometrinya positif. Dan untuk sudut tumpul di kuadran 2 yang positif hanya sinnya. Hati-hati kalau mengerjakan nanti ya. Diperhatikan sudutnya dan letak kuadrannya. Penyelesaiannya, sin A plus B sama dengan sin A cos B cos A sin B. Nah, ini kan sin A cos B-nya udah diketahui, tapi kita belum tahu nih cos A sama sin B-nya itu nilainya berapa. Maka kita harus cari terlebih dahulu nilai cos A dan sin B-nya. Nah, untuk mencari nilai cos A dan sin B itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan identitas trigonometri, dan yang kedua menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kedua cara tersebut. Nanti misal kalian menyelesaikan latihan, kalian cukup mengerjakan dengan salah satu cara saja. Baik, yang pertama menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, untuk mencari sin A atau sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, atau cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Oke, cara yang pertama menggunakan rumus identitas trigonometri. Sin A 45 derajat. Ini sin A, kita cari cos A-nya. Nah, rumus identitas trigonometrinya yaitu cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Yang dicari kan cos A. Nah, ini kuadratnya kita hilangkan dulu. Jadilah cos A sama dengan positif akar 1 min sin kuadrat A. Nah, kenapa di sini itu ditulisnya positif? Ingat, karena
sudut A dan B itu adalah sudut lancip, di mana sudut lancip itu berada di kuadran 1 yang semua nilai trigonometrinya itu positif. Jadi cos A-nya ini positif karena di kuadran 1, karena ini sudut lancip, begitu ya. Ingat-ingat. Lalu sin kuadrat A kita masukkan nilainya, sin A itu 4/5. Jadi positif akar 1 min 4/5 kuadrat. 4/5 kuadrat itu sama dengan 16/25. Nah, sama dengan cos A itu sama dengan akar 1 min 16/25. Ketemulah akar 9/25. Akar 9/25 itu berapa? Yaitu 3/5. Jadi cos A-nya itu ketemu 3/5. Lanjut ke yang sin B. Kan di sini diketahui nih, cos B sama dengan 5/13. Nah, sin B, rumus identitas trigonometrinya yaitu sin kuadrat B. Maaf, ini ada kurang nulisnya. Nah, sin kuadrat B sama dengan 1 min cos kuadrat B. Nah, sin B-nya, kuadratnya kita hilangkan. Sin B-nya sama dengan positif akar 1 min cos kuadrat B. Ingat, kenapa di sini positif? Karena B ini sudut lancip di kuadran 1 dan semua nilai trigonometrinya itu positif di kuadran 1. Kalau misal ini sudut tumpul, kan sudut tumpul ada di kuadran 2, dan kuadran 2 itu kan yang positif hanya sinnya. Jadi sinnya ini tetap positif kalau mencari yang sudut tumpul, gitu ya. Nah, sama seperti langkah untuk mencari cos A, ketemulah sin B itu sama dengan 12/13. Nah, sekarang kita coba cari menggunakan rumus Pythagoras. Yang pertama kita buat segitiga bantunya dulu, yaitu segitiga lancip karena diketahuinya sudut lancip. Anggap saja ini segitiga lancip ya. Maaf kalau gambar segitiga ibu jelek. Nah, ini kan diketahui sin A itu 4/5. Rumus sin itu apa? Depan per miring atau Y per X. Depannya berapa? 4. Depannya mana nih? Depannya di sini. Ini kita tulis 4. Per miring. Miringnya sama dengan 5. Miringnya itu yang ini ya, sudut miring nih. Nah, kita tulis 5 di sini. Berarti yang sudut sampingnya kan belum diketahui. Nah, kalau pakai rumus Pythagoras, untuk mencari sudut sampingnya atau sudut X-nya itu sama dengan akar 5 kuadrat min 4 kuadrat. Ketemulah akar 9. Akar 9 itu berapa? Yaitu 3. Jadi, sisi samping sudutnya itu nilainya adalah 3. Begitu ya. Nah, ini kan sudah ketemu X-nya 3. Lalu kita lanjut cari cos X-nya. Cos X itu rumusnya samping per miring atau X per R. Sampingnya tadi berapa? Sampingnya yaitu 3. Miringnya 5. Cos A sama dengan 3/5. Nah, kenapa di sini positif? Lagi-lagi perhatikan tolong, kenapa di sini positif? Karena ini adalah sudut lancip, dan sudut lancip itu berada di kuadran 1, yang semua nilai trigonometrinya itu positif. Misalkan ini sudut tumpul, yang dicari cosnya, dan ini sudut tumpul itu kan berada di kuadran 2, nih, kuadran 2. Kalau sudut tumpul, nilai cosnya kan negatif, berarti kalau tumpul yang dicari, ini nilainya min 3/5, begitu ya. Ingat-ingat. Lanjut untuk yang cos B sama dengan 5/13. Kita buat lagi segitiga bantunya, segitiga lancip. Nah, cos B itu sama dengan samping per miring atau X per R. Sampingnya berapa? Sampingnya yaitu 5. Kita tulis dulu di sini 5. Dan miringnya 13. Di sini sisi miringnya. Nah, berarti sisi depannya berapa? Atau Y-nya berapa? Nah, untuk mencari Y-nya yaitu dengan menggunakan rumus akar 13 kuadrat min 5 kuadrat. Ketemulah akar 144. Nah, akar 144 itu berapa? Yaitu 12. Ketemu Y-nya sama dengan 12. Setelah Y-nya ketemu, kita cari sin B-nya. Sin B itu depan per miring atau Y per X. Depannya tadi berapa? Depannya yaitu ketemu 12 tadi kan? Di sini. Nah, depannya itu 12, miringnya 13. Jadi sin B itu sama dengan 12/13.
Ingat, ini positif karena sudut lancip. Nilai sin itu positif di sudut lancip. Jadi, setelah semua nilai sin A cos B dan cos A sin B-nya ketemu, kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, yaitu rumus awal sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ketemu sin A itu 4/5, cos B itu 5/13, cos A itu 3/5, sin B itu 12/13. Ketemu di sini sin A plus B sama dengan 56/65. Begitu ya. Nah, sekarang lanjut untuk contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 45 derajat plus X ditambah sin 45 derajat min X sama dengan akar 2. Ingat, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, kita jabarkan dulu dengan rumus sin A cos B plus cos A sin B tadi. Nah, setelah dijabarkan, penjabarannya itu seperti ini, yaitu sin 45 derajat cos X plus sin X cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat cos X ditambah sin X cos 45 derajat. Ingat, ini itu hasil dari penjabaran rumus sin A cos B plus sin A sin B gitu ya. Maaf, ini harusnya min ya, bukan plus. Karena di sini sudah min, berarti di sini sudah plus kan, ini ikuti tandanya ini kan, plus sama min, berarti di sini juga ada plus sama min kan. Karena ini positif, berarti di sini juga positif. Nah, karena ini min, ini kita bisa coret. Sin X cos 45 derajat ditambah min sin X cos 45 derajat kan 0. Jadi ini kita coret. Nah, ketemulah sin 45 derajat cos X ditambah sin 45 derajat cos X. Ini kan sama aja 2 dikali sin 45 derajat cos X. Nah, ini ketemu ini. Sin A2 sin 45 derajat cos X sama dengan akar 2. Nah, nilai sin 45 derajat itu berapa? Yaitu nilainya setengah akar 2. Jadi ketemu 2 setengah akar 2 cos X sama dengan akar 2. Akar 2 cos X sama dengan akar 2. Nah, cos X sama dengan akar 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan sama dengan, yaitu cos X sama dengan akar 2 per akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1. Nah, cos X sama dengan 1. Sudut berapa yang nilai cos X-nya itu 1, yaitu sudut 0 derajat. Karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka ini pengerjaannya tidak cukup kalau sampai sini toh. Jadi harus kita lanjutkan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini cosnya kita coret, maka X sama dengan 0 derajat. Nah, kemungkinan yang pertama, X sama dengan 0 derajat plus K dikali 360. Nah, kita cari untuk K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2-nya. Yaitu ketemu sudut 0 derajat dan 360 derajat. Kemudian ada kemungkinan yang kedua, yaitu X min 0 derajat plus K 300 dikali 360 derajat. Kan rumus aslinya itu X sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, min 1 dikali 0 tuh 0 kan? Berapa dikali 0 tuh 0. Jadi X sama dengan 0 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita cari di K sama dengan 1, K sama dengan 0, K sama dengan 2-nya. Nah, ketemu sudutnya yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Sama seperti yang ini ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 360 derajat. Begitu ya. Nah, udah nih. Itu tadi materi yang dapat kita pelajari hari ini. Kalau memang ada yang belum dipahami dan kurang dimengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui WA group ataupun chat pribadi ke Ibu. Dengan senang hati Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, sebagai bahan evaluasi, soal latihan yang sudah ada di PJJ silakan dikerjakan dan dikumpulkan di PJJ sebelum pertemuan selanjutnya, yaitu seminggu dari sekarang.
Ibu mohon semuanya mengumpulkan ya. Kalaupun ada kendala ataupun ada kesusahan saat mengerjakan, bisa ditanyakan ke ibu. Daripada kalian tidak mengumpulkan tugas, lebih baik kalian bertanya kalau ada yang kesulitan. Begitu ya. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu di PJJ. Cukup itu saja. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.